onlineku semua, kipas kotor semua. Suami disuruh 100 kali tetap rebahan. Tenang, ibu beresin sendiri ya. Cepat, wangi, kelar, gak nunggu-nunggu suami. Tapi ada plus minusnya. Halo teman-teman onlineku semua. Hari ini aku mau bagiin trik bersihin kipas angin yang super cepat dan hemat waktu. Dan yang penting adalah nggak usah nunggu-nunggu suami buat bersihin, karena ibu rumah tangga juga bisa bersihin sendiri, cepat dan kinclong. Yuk, gimana caranya? Ikutin video aku ya teman-teman ya. Jadi gini ya Bu Ibu, ini kondisi kipas di rumahku sekarang. Asli, jujur, tanpa filter. Debunya tuh udah tebel banget, kayak bedak bayi yang numpuk gitu ya. Kalau aku tiup bisa jadi badai Sahara versi mini. Biasanya kalau dibersihin manual kita harus buka-buka rangkanya, cuci satu-satu, nunggu kering dulu. Belum lagi lantai juga jadi kotor, tangan pegel, mood turun. Terus mikir, kenapa aku gak lahir jadi sultan aja sih biar ada yang bersihin. Tapi mau gimana, kipas kotor itu bukan cuma soal tampilan, anginnya jadi gak maksimal. Debu bisa berterbangan, nempel ke perabot, bahkan ke nafas kita juga. Apalagi kalau di rumah ada anak kecil, ya gak Bu? Atau keluarga yang sensitif sama debu. Jadi daripada kita nunggu kipas ini berubah nasib sendiri nih, mending kita pakai trik yang cepat, simple, dan hemat waktu. Karena tenaga ibu itu mahal dan waktunya lebih mahal lagi. Siap-siap ya, habis ini aku tunjukin cara yang bikin semua debu pindah tempat tanpa kita pindah emosi. Mulai dengan siapin bahan-bahan yang dibutuhkan ya teman-teman. Bahan yang kita butuhin gampang banget teman-teman, dan gampang banget juga diperoleh di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kita butuh untuk botol semprot kosong ya teman-teman ya. Terus kita juga butuh soda kue. Nah, ini pasti yang suka bikin kue itu pasti punya ya soda kue. Terus ini adalah cuci piring, sabun cuci piring, lemon atau jeruk nipis ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini adalah kresek ya teman-teman ya. Ini buat nanti menutup si kepala kipas angin teman-teman. Nah, simple, murah, dan pastinya nggak bikin boncos. Nah, langsung saja kita isi botol ini dengan air ya teman-teman. Terus tinggal kita isi airnya di botol ini teman-teman, secukupnya aja ya, nggak pakai takaran rumit. Yang penting secukupnya aja, debu kabur, ibu nggak mumet. Kemudian kita masukin soda kue ke botol. Nah, ini aku takar dulu ya teman-teman ya. Cukup 1 sendok makan aja ya untuk soda kuenya. Simple kan? Nah, 1 sendok makan. Kemudian aku pakai kayak gini, kertas yang aku bikin kayak corong gini. Aku masukin ke botol, lalu aku masukkan untuk soda kuenya. Nah, simple banget, gak ribet. Lalu tuangkan sabun cuci piringnya ke dalam botol teman-teman ya. Ini aku kira-kira aja ya, gak usah ditakar-takar, yang penting pas gitu ya waktu kita semprotkan. Kocok. Nah, sudah siap digunakan. Nah, teman-teman, ini cairan pembersihnya udah selesai ya, sudah siap digunakan. Dan ini tadi adalah cairan campuran soda kue, lalu sabun cuci piring yang rasa lemon atau jeruk nipis ya teman-teman ya, dan dikasih sedikit air. Oke, kita langsung semprotkan aja ke bagian kipas angin yang kotor teman-teman. Let's go, kita choose. Selanjutnya, yuk kita angkat kipasnya ke teras dulu biar bebas nyemprot tanpa takut lantai protes.
berat dikit gak apa-apa, yang penting langkahnya ringan, kerjanya cepat, dan ibunya tetap kuat. Bismillah, kita mulai nyemprot ya teman-teman. Fokus dulu ke baling-balingnya, semprot pelan, muter biar semua permukaan kena. Ini ramuan soda kue sama sabun piring rasa lemon atau jeruk nipis tadi. Kerjanya memang buat angkat debu yang nempel dan berminyak. Jadi aku semprot aja dulu sampai rata tanpa drama gosok-gosok di awal. Sekarang ke rangka kepalanya. Nah, bagian sini juga. Sini juga. Biasanya tuh di bagian belakangnya ini tuh debunya suka tebel, apalagi di sela-sela gitu ya. Jadi kita pastikan semua kena semprot ya teman-teman. Ketika semua bagian udah kena semprot, tinggal lanjut ke step berikutnya teman-teman. Jadi pakai kresek yang gede ya teman-teman ya. Lalu dari bawah untuk memakaikan ke kepalanya, bukan dari atas. Biar pas airnya jatuh itu nggak langsung ke lantai gitu teman-teman. Ada wadahnya gitu. Karena nggak bisa ditali ya ujungnya itu, jadi pegangan kreseknya aku sobek teman-teman ya, biar dia bisa ditali kayak gini. Nah, talinya nggak usah terlalu rapat-rapat ya, biar nanti gampang untuk melepas. Gini nih penampakannya teman-teman. Udah rapat ya, udah terselubungin sama kresek semua, langsung kita akan nyalakan. Oke teman-teman, gas kita nyalakan. Pastikan pakai kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman, biar perputarannya itu kencang. Tunggu dan diemin selama 3-5 menit ya teman-teman ya. Nah tuh airnya ada kotoran kan di bawah, udah kelihatan ya teman-teman. Sembari menunggu aku mau ke kegiatan yang lain dulu, sambil nunggu proses ini selesai ya teman-teman. Untuk menghemat waktu, aku sambil merapikan mainan-mainan anak aku yang berantakan teman-teman. Ya pekerjaan ibu rumah tangga ya, sehari-harinya pastilah seperti ini. Sekalian aku lap bagian bawah teman-teman ya, yang kotor-kotor, biar nanti kinclong dari atas sampai bawah. Oke, aku matikan. Nah kelihatan kan itu ada kotor-kotoran. Lanjut kita akan buka teman-teman. Nah sekarang kita buka kreseknya. Tara, masih ada debu yang nempel di rangka, apalagi karena tadi kita semprot jadi agak basah teman-teman. Nah tuh kan, jadi emang ini kelemahannya ya, nggak bisa 100% auto bersih sekali jalan. Ujung-ujungnya tetap butuh disikat dan dilap. Tuh lihat kan, masih kotor teman-teman. Tapi gak apa-apa, setidaknya debu tebalnya udah keangkat banyak dan gak nyebar ke rumah. Apalagi bagian belakangnya teman-teman. Sekarang giliran tinggal kita lap bagian rangkanya teman-teman ya. Lap pelan-pelan, namanya juga bersih-bersih. Tetap effort dikit lah ya ibu-ibu, yang penting selesai bukan sempurna di awal.
Aku juga menyikat bagian rangkanya teman-teman ya, karena memang susah ya, kan basah gitu ya, jadi susah hilang gitu, harus benar-benar disikat yang agak nempel gitu. Dan yang paling penting, ini semua tanpa nunggu suami yang udah disuruh dari zaman Majapahit tapi tetap santai. Kipas bersih, rumah segar, ibu bangga, itu goals kita hari ini. Ya tetap ya, effortnya tetap lap. Tapi aku ada ide nih, gimana kalau aku semprot lagi ya, untuk yang kedua kalinya teman-teman. Hasilnya, nah kayak gini teman-teman. Nah itu pada keluar semua, sembari aku lap juga sama sikat ya. Nah kotorannya udah kelihatan jelas. Nah agak bersihan teman-teman kalau untuk yang kedua. Tuh kotorannya udah pada keluar ya, nempel ke plastiknya. Jadi ini 2 kali teman-teman pemrosesannya ya. Ya lumayan agak bersihan dikit. Untuk baling-balingnya juga. Tapi ya tetap teman-teman dilap sama disikat juga, gak bisa auto bersih sekali jalan gitu ya. Nah, memang agak susah teman-teman ya untuk ini mengambil butiran-butiran kotoran yang masih nempel, karena kan basah ya teman-teman ya, gitu loh. Ya gini ya sama aja ya, tapi nggak apa-apa. Nah, aku nyalakan sambil aku bersih-bersihin, jadi bisa sekalian agak rontok teman-teman. Nah guys, aku udah selesai ya membersihkan kipas angin ini. Dan ya tidak membutuhkan waktu lama ya kan. Dan aku gak usah nunggu suami-suami deh teman-teman ya. Ibu rumah tangga aja yang sendiri bisa kok sendiri. Ya nggak usah nunggu-nunggu. Padahal aku udah kadang itu males ya bersihin kayak kipas angin gitu. Berharap suami itu ya mau bersihin gitu. Tapi ya seminggu 2 minggu masih aja kotor teman-teman ya. Jadi nah aku berpikir juga suami tuh cuman dia itu support system aja ya, bukan cleaning service. Jadi ya kita nggak bisa berharap yang gimana-gimana ya. Nah jadi kalau selama kita bisa lakuin sendiri, kita harusnya ya bisa kayak gini nih, bersihin kipas angin kita lakukan sendiri, waktunya cuma sebentar teman-teman ya. Tapi reviewnya ya teman-teman ya, menurut aku sih daripada dikasih metode yang semprot-semprot ya teman-teman ya, itu tuh mending itu dalam keadaan dia itu mending kering aja deh teman-teman ya. Itu lebih, menurut aku lebih cepat dan lebih gampang bersihnya gitu. Kalau ini kalau udah kena semprot-semprot kan basah ya kan ya, memang agak bersih, baling-balingnya juga nggak perlu dibuka, rangkanya juga dia bisa bersih, tapi nggak terlalu bersih amat ya teman-teman ya. Ini tuh aku sampai 2 kali teman-teman ya, aku semprotnya sampai 2 kali, proses nutup ini tuh sampai 2 kali. Soalnya yang pertama itu dia masih kotor ternyata teman-teman. Iya, pertama itu masih kotor. Iya sayang. Yang pertama itu masih kotor, terus kemudian aku lagi, ini habis dibersihkan lagi ya. Nah terus habis itu aku bersihkan lagi yang kedua dan lumayan agak bersih teman-teman. Dan menurut aku juga tetap aja aku nyikat teman-teman ya, dan ngelap-ngelap soalnya bagian rangkanya ini juga nggak terlalu bersih gitu dan basah kan, jadi agak susah gitu kalau bersihnya. Tapi kalau kering pakai kuas saja itu cepat teman-teman ya. Nah itu sih dari metode ini kelebihan dan kelemahannya. Kalau kelebihannya memang agak praktis gitu ya, nggak perlu buka ini gitu kan ya. Daripada kita berharap kepada suami untuk membersihkan ini, kalau kita bisa lakuin sendiri ya teman-teman. Oke, ibu-ibu rumah tangga, begitu tips dari aku ya tentang membersihkan kipas angin teman-teman ya. Oke, kita tunggu beberapa menit, mungkin dia agak keringan, nanti aku itu lagi lap lagi biar dia memang agak bersih dikit lagi. Oke, terima kasih udah nontonin video aku ya teman-teman ya. Tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis juga. Semoga video aku ini menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe, comment, like, dan share.
Dah. Dan buat suami yang lagi nonton nih ya, tenang aja, kipas anginnya udah aku bersihin. Kamu tinggal nikmatin anginnya aja.